Yang saya hormati DPD Atraksi seluruh Indonesia, dan yang saya hormati pemegang SKK yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan ketua panitia. Ketiga, sambutan ketua umum sekaligus pembuka acara. Keempat, pemaparan materi. Kelima, tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Baik, untuk mengawali acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Susilo. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum Bataksi. Yang saya hormati Bapak Agus Irwanto ST selaku narasumber. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Taksi. Dan yang saya hormati peserta dan anggota pemegang SKK Taksi seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara pada hari ini, walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema yaitu bangunan gedung pendidikan, yang mana akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK taksi yang dibawakan oleh narasumber moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara PKB ini sekitar kurang lebih 49 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kata salah. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai MC. Ya, terima kasih kepada Bapak Edo. Mohon maaf Ibu Bapak, saya ingin memberitahukan bahwa Bapak Profesor Dr. Mandian Ronald berhalangan hadir. Jadi acara ini tetap kita berlanjut seperti biasanya. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus pembuka acara kepada Bapak Haji Reza Sahyan. Waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih pada Saudara Pipit. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Agus, dan yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah, juga para peserta pemegang SKK seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2002, kita wajib melaksanakan kegiatan yang PKB.
Jadi saya sangat berharap kepada teman-teman yang hadir di hari ini mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Itu aja pesan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya berikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Reza. Ya, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya memasuki acara inti dengan materi pekerjaan bidang pendidikan. Untuk itu, saya serahkan acara ini kepada moderator kita, Bapak Rifan. Waktu dan ruang kami persilakan. Ya, terima kasih pada saudara MC. Sebelumnya ini sebelum untuk Bapak saudara narasumber Bapak Agus, saya persilakan untuk memaparkan apa yang ingin disampaikan kali ini. Pada Bapak Agus, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya memaparkan paparan bangunan gedung pendidikan, pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati Ketua Umum Ataksi, saya hormati juga Ketua LPJK, yang saya hormati MC dan moderator. Terima kasih. Di mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan bangunan gedung pendidikan prasarana pendidikan Sarpen. Sarana adalah perlengkapan yang sifatnya bisa digunakan secara langsung, yaitu perlengkapan yang mendukung dan dapat berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, paparan tulis, LCD, proyektor, buku, media, pembelajaran. Prasarana adalah fasilitas pokok yang sifatnya mempunyai masa pakai yang cukup lama, yang artinya fasilitas pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, meja, kursi, ruangan kelas, gedung sekolah. Kemudian, jadi pengelolaan manajemen Sarpen adalah suatu proses pengelolaan sarana prasarana di sekolah agar berfungsi dengan baik sehingga antara guru dan siswa keduanya dapat saling menjalankan tugasnya dengan baik pula sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, Gimana Mbak peserta? Obrolan. prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, prinsip kekohesivan,
Kemudian ada dibunyikan di sini di Permendiknad RI nomor 24 tahun 2007 tentang sarpen sekolah. Kriteria minimum sarana terdiri dari parabol, paralel pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi infokom serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah madrasah. Kemudian kriteria minimum prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Syarat tanah untuk bangunan menuju Jemamusu. 1. Mudah dicapai dengan berjalan kaki ataupun berkendaraan. 2. Terletaknya di suatu lingkungan yang banyak hubungannya dengan kepentingan pendidikan. Kemudian tidak merupakan tanah yang konstruksinya adalah hasil buatan. Kemudian terdapat air bersih. Ini syarat tanah yang untuk berguna. Kemudian perencanaan pengadaan tanah. Membuat perencanaan pengadaan tanah luas dan lokasi sesuai dengan kebutuhan, melakukan survei yang dilakukan untuk menentukan lokasi tujuan dan perencanaan tata kota, melakukan survei untuk melihat kondisi fisik lainnya, misalnya jalan, listrik, transportasi, air, dan sebagainya. Kemudian harga tanah yang dilakukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran. Selanjutnya, perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Syarat bangunan ideal memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis. Kemudian masuk dan datangnya cahaya sebaiknya dari arah sebelah kiri. Tinggi rendahnya tembok yang disesuaikan dengan anak. Penggunaan warna yang cocok sehingga belajar dari jadi menyenangkan, bersifat fleksibel, aman, dan sehat. Perencanaan pengadaan bangunan, mengadakan survei untuk mengetahui kesesuaian gedung yang akan dibangun dengan kebutuhan sekolah, menentukan ruang dan perlengkapan, mengadakan survei untuk menentukan lokasi, menyusun anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar. Selanjutnya, perencanaan pembangunan bangunan sekolah. Prosedur perencanaan pembangunan bangunan sekolah melakukan survei yang berkenan dengan bangunan sekolah yang akan dibangun, yang meliputi fungsi bangunan, jumlah pemakaian baik pegawai, guru, dan murid, program pendidikan atau kurikulum sekolah, D, jenis dan jumlah alat-alat atau perabot yang akan ditempatkan pada gedung sekolah tersebut. Kemudian mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan hasil survei tersebut. Kemudian menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung tersebut yang disusun dengan harga standar yang berlaku pada daerah tempat tersebut yang akan dibangun. Kemudian perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan. Syarat pengadaan perabot dan perlengkapan sekolah, ukuran sesuai fisik pemakaian agar pemakaiannya fungsional dan efektif. Kemudian bentuk dasar yang memenuhi syarat sebagai berikut. Sesuai dengan aktivitas murid dalam PBM, kemudian mudah memeliharanya dan mudah dibersihkan, kemudian mempunyai pola dasar yang sederhana, kemudian mudah dan ringan untuk disusun atau disimpan, fleksibel sehingga mudah digunakan dan dapat pula berdiri sendiri. Konstruksinya hendaknya kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara asal, tidak tergantung. Keamanan pemakaiannya, bahan mudah didapat dan disesuaikan dengan keadaan tempat. Perencanaannya adalah sebagai berikut. Menyusun daftar barang yang habis dipakai dan barang tidak habis pakai. Kemudian penataan ruang dan bangunan sekolah hendaknya dipertimbangkan
hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya yang letaknya tergantung pada kurikulum yang berlaku. Kemudian penataan perabot sekolah. Tata perabot sekolah tercakup pengaturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang baik pada kegiatan pendidikan dengan harus memperhatikan A. Perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot yang akan dipakai dalam ruangan tersebut. B. Kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan. C. Jarak satu perabot dengan perabot lainnya. D. Jarak perabot meja kursi terdepan dengan papan tulis. C. Jarak deret perabot meja kursi paling belakang dengan tembok atas. F. Arah menghadapnya perabot. G. Kesesuaian dan keseimbangan. H. Penataan perlengkapan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang terdiri dari pengadaan tanah, pengadaan gedung atau bangunan, pengadaan perlengkapan atau perabot sekolah. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya diinventarisir dengan formal umum yaitu jumlah barang, jenis barang, kualitas barang, tahun pembuatan, merek barang, ukuran barang, dan harga. Jenis buku inventaris. Buku induk barang inventaris mencatat semua barang inventaris menurut urutan tanggal. Kemudian buku golongan barang inventaris mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut waktunya, kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan dan perlengkapan serta perabot sekolah dapat dibedakan menjadi pemeliharaan yang dilakukan setika dan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Menurut J. Maksumo, ada 5 faktor yang mengakibatkan kerusakan pada sarana dan prasarana sekolah, yaitu kerusakan dikarenakan pemakaian dan pengerusakan, kemudian kerusakan dikarenakan pengaruh udara, cuaca, musim, maupun keadaan lingkungan, kemudian keusangan out of date, kerusakan karena kecelakaan, kerusakan karena timbulnya bencana alam. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lainnya. Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas utama. Kemudian, waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran. Kemudian, penugasan atau penunjukan personel sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Kemudian, penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antar kegiatan intrakurikuler dengan ekstrakurikuler harus jelas. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Syarat penghapusan barang rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Kemudian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Kemudian biaya penerangannya yang tinggi. Kemudian jumlah barang yang berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan nilai guna barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan. Tujuan bangunan gedung pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, gedung pendidikan adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bahwa bangunan gedung pendidikan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah, di dalam air, atau yang berfungsi sebagai tempat melakukannya pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, dan di dalamnya digunakan juga untuk
atau hunian atau tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khususnya. Coba saya berhenti dulu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, ada gangguan sebentar. Dimohon tunggu sebentar. Baik, untuk Bapak Agus Irwanto, silakan lanjutkan pemaparannya. Terima kasih. Sudah. Ya, mohon maaf karena ada gangguan, saya akan lanjutkan lagi paparan fungsi gedung pendidikan. Bangunan atau gedung pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan dan perkembangan pendidikan satu wilayah. Gedung pendidikan merupakan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan pendidikan serta peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia, di mana gedung sekolah digunakan sebagai sarana pendidikan. Adapun perencanaan pendidikan tidak terlepas dari perencanaan gedung pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pendidikan. Secara teknis, perencanaan sekolah terbagi atas perencanaan fisik dan perencanaan non-fisik. Perencanaan fisik meliputi perencanaan sarana dan prasarana yang salah satunya termasuk perencanaan pembangunan sekolah baru. Selanjutnya, dasar perencanaan dan perancangan. Dasar perencanaan dan perancangan. Perencanaan struktur suatu bangunan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebelum dilaksanakannya suatu proyek. Struktur bangunan merupakan bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Fungsi struktur dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan. Dalam perencanaan struktur yang matang, suatu bangunan tidak hanya mengamati biaya, tetapi juga menggunakan waktu dan tenaga secara efisien. Dasar-dasar perencanaan yang terdiri dari 1. Jenis pembebanan, 2. Sistem bekerjanya beban, 3. Provisi keamanan. 1. Jenis pembebanan. Dalam merencanakan struktur suatu bangunan gedung sekolah yang bertingkat, gunakan struktur yang mampu mendukung berat sendiri, gaya, angin, hidup maupun beban khusus yang bekerja pada struktur bangunan tersebut. Adapun beban tersebut adalah beban mati, beban hidup, dan beban angin. Beban mati adalah berat dari semua bagian suatu gedung, baik gedung pendidikan maupun gedung non-pendidikan yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan penyelesaian, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung. Untuk merencanakan gedung, beban mati yang terdiri dari berat sendiri, bahan bangunan, dan komponen gedung tersebut. Nah, ini bisa kita lihat beban mati ini bahan bangunannya yang terdiri dari beton bertulang, pasir, beton, dan komponen gedungnya terdiri dari dinding pasangan batu merah, setengah bata, langit-langit atau dinding termasuk rusuk-rusuknya,
tanpa penggantung atau pengaku, kemudian penutup atap genteng dengan rem dan rusuk, penutup lantai dari tegel, keramik atau beton yang tanpa adukan, kemudian adukannya semen itu per sentimeter, penutup langit dari tegel, keramik dan beton. Beban hidup adalah sebuah bahan yang dijadikan akibat penghuni atau pengguna suatu gedung pendidikan maupun gedung non pendidikan, beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin serta peralatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung itu, sehingga menyebabkan perubahan pembebanan lantai dan atap tersebut. Khususnya pada atap, beban hidup dapat termasuk beban lantai dan atap tersebut. Beban hidup yang bekerja pada bangunan disesuaikan dengan rencana fungsi bangunan tersebut. Beban hidup untuk bangunan yang terdiri dari beban atap, beban tangga, dan bordes. 3 adalah beban lantai. Beban angin. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban angin ditentukan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif dalam kurung hisapan yang bekerja tegak lurus pada bidang yang ditinjau. Adapun beban yang diperhitungkan untuk kebiasaan angin adalah dinding vertikalnya atau segitiganya dengan sudut kemiringan. 2. Bekerjanya beban. Bekerjanya beban untuk bangunan peningkatan gedung pendidikan baik bertingkat maupun non tidak bertingkat berlaku pada sistem gravitasi, yaitu elemen struktur yang berada di atas akan membantu elemen struktur di bawahnya, atau dengan kata lain, elemen struktur yang mempunyai kekuatan lebih besar akan menahan atau memikul elemen struktur yang mempunyai kekuatan lebih kecil. Dengan demikian, sistem kerja beban untuk elemen-elemen struktur gedung bertingkat secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Beban lantai yang didistribusikan terhadap balok tanah dan balok portal, beban balok portal yang didistribusikan ke kolom, dan beban kolom kemudian diteruskan ke tanah dasar melalui fondasi. 3. Dari provinsi keamanan dalam peraturan pembangunan Indonesia untuk gedung nomor 14 berlaku untuk gedung pendidikan maupun pendidikan, struktur harus direncanakan dan diperhitungkan untuk memiliki cadangan kekuatan untuk memikul beban yang lebih tinggi dari beban normal. Nah, kita lihat di sini ada gambar pendidikan. Nah, ini ada denahnya. Ya, terima kasih. Sudah selesai, Bapak Agus? Iya, terima kasih kepada Bapak Agus atas paparan materinya. Sekarang waktunya kita mengadakan sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, saya ingin bertanya, Nursiwan. Ya, silakan dengan Pak Nursiwan, Pak ya. Ya, betul Pak. Ya. Ya, silakan Pak Nursiwan. Apa pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak atas waktunya, Pak Agus yang saya hormati. Saya ingin menanya, mungkin koreksi aja tadi lupa masukkan ada faktor beban gempa. Faktor beban gempa di dalam suatu konstruksi. Nah, itu sangat penting kita perhitungkan. Kemudian juga secara dari pengalaman saya sebagai perencana itu paling tidak itu kita memperhitungkan live load, dead load, angin, gempa itu sekitar 1,4 ton per meter kubik sampai 1,5 ton per meter kubik. Nah, kemudian juga kecepatan tiup angin harus kita perhitungkan apakah dia di kota atau di pinggir pantai atau memiliki kecepatan tiup. Tadi Bapak sudah katakan ada positif dan negatif, itu terkait tiup dan hisap. Nah, terkait hisap dan tiup tadi adalah bangunan-bangunan yang akan kita bangun itu tentu kita perhitungkan juga terutama dari atap. Karena banyak bangunan sekolah saat ini atap dari baja ringan itu ambruk karena perletakan dan kedudukan. Jadi sebenarnya untuk membangun itu harus benar-benar dihitung dudukannya dan juga kremonanya. Bisa pakai cara riter, bisa cara
apa namanya analitis, grafis, jadi harus benar-benar terhitung karena safety faktornya di sekolah itu adalah cukup besar karena bangunan walaupun bagus, berapapun bagus dan besarnya, tetapi kalau ada misalnya anak-anak misalnya, wah lulus kamu lulus, saya lulus, nah, itu kan senang tuh 40-50 orang, itu lari-lari itu girang-girang lewat tangga dengan frekuensi yang sama secara strength of material struktur itu bisa runtuh juga karena frekuensinya di dalam bangunan gedung. Kemudian juga gaya analisa-analisanya, kemudian fondasinya dari segi geoteknik. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya setuju apa yang Bapak sampaikan. Mungkin tadi cuma faktor gempa saja yang perlu kita pertimbangkan. Karena bangunan ini juga banyak sekolah-sekolah yang runtuh, yang pembangunannya yang orang membangun itu bukan orang struktur, orang-orang marketing. Jadi mereka ceritanya marketing manis-manis gitu. Jadi orang tertarik, orang buat ternyata tidak memenuhi persyaratan struktur. Ya sementara itu yang dapat saya sampaikan Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nursiwan atas pertanyaannya. Kurang lebih pertanyaan tentang faktor gempa itu tadi Pak Nursiwan ya. Betul. Pada Pak Agus, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nursiwan. Terima kasih Pak Nursiwan, masukan dan atau tambahan mengenai tadi mengenai bangunan gedung pendidikan. Memang kalau kita membangun suatu bangunan gedung maupun dia bertingkat atau tidak bertingkat, memang untuk perhitungan secara keseluruhannya itu pertama memang semua akan dihitung melalui aturan konstruksi ya. Itu memang harus dihitung sebelumnya adalah beban sendiri. Untuk kelengkapannya itu beban mati, beban hidup, beban angin, dan memang yang terakhir adalah beban gempa. Memang itu memang wajib menjadi satu ukuran kita sebagai untuk melakukan satu bangunan gedung yang tidak bertingkat maupun yang bertingkat. Dan memang ada masukan memang untuk membangun gedung itu memang tetap juga kita perhatikan kontur kondisi tanahnya ya Pak ya. Dari Pak Nursiwan sampaikan juga yang tadi mungkin mengarah pada nanti ada gerakan gempa begitu. Terima kasih Pak Nursiwan untuk masukan dan tadi untuk mengenai gedung pendidikan. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Agus atas jawabannya. Pak Nursiwan, ada tanggapan atas penjelasan dari Pak Agus ini? Silakan Pak kalau ada tanggapan. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi memang pondasi-pondasi. Jadi kalau kita bangun tanah, semua gedung, prinsipnya kita apakah sekolah atau ini kita harus membuat data-data tanah, sondir dan boring. Berapa porositas, berapa angka pori, berapa water content, specific gravity, density, kemudian tanahnya apakah ada lensa, berapa tegangannya, ya kemudian juga lambda aktif, lambda pasif, ya, tangan kuadrat plus 45 derajat plus pi per 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu, saya rasa cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya Pak. Bagi yang peserta yang lain yang ingin bertanya silakan. Mungkin dari Pak ada Pak Ibing di sini atau Pak Sapurudin atau yang lain silakan Pak kalau ada mau bertanya. Halo, Ya, silakan Pak, dengan Bapak siapa Pak? dari Pak Edi, Pak. Ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi perwakilan dari mana Pak? dari aksi, Pak. Oh, pemegang SK Bapak ya? Ya, Ya, silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak? ya terima kasih Pak Agus. Keberadaan gedung pendidikan, kita lihat di kota-kota ya, itu dampak lingkungan terutama untuk transportasi. Bagaimana mengatasi dampak lingkungan itu terutama pada jam-jam sibuk ya Pak ya. Karena memang sampai saat ini saya lihat kurang diatasi masalah dampak daripada kemacetan lalu lintas pada saat jam sibuk. Nah, dalam hal pembangunan itu perlu diperhatikan dampak lingkungan terutama dalam hal transportasi. Bagaimana mengatasi hal itu Pak supaya tidak terjadi kemacetan yang sangat crowded Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Agus. Oke, silakan ke Pak Agus untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi.
Pak Edi bisa sedikit diperjelas sedikit lagi Pak yang ditanya tadi. Ya, tadi Pak Edi menanyakan tentang lalu lintas dari tempat sekitar ya Pak ya. Kurang Betul, lebih. dampak dari bangunan pendidikan itu pada jam-jam sibuk itu kan harus lalu lintas mempengaruhi, terutama yang aksesibilitasnya sejajar dengan jalan-jalan utama tuh Pak. Terutama saya lihat di pinggir-pinggiran sekitar kota ya, di Bekasi, Jakarta tuh kalau keluar masuk pas jam masuk atau jam keluar itu dampaknya luar biasa tuh, kemacetan lalu lintas tuh Pak. Ya, kurang lebih dampak lalu lintas terhadap lingkungan sekitar gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, silakan Pak Agus dijawab. Ya Pak, baik Pak, makasih Pak. Yang dipertanyakan tadi mengenai keadaan lingkungan ketika sekolah keluar terhadap jalan ya. Ya betul. Hubungannya Pak ya. Ya memang kalau memang kita lihat-lihat di sini yang tadi Pak Edi sampaikan itu memang itu terjadi di kota-kota ya yang kita lihat yang sekarang ini, dan memang dengan pembangunan yang kita lakukan itu memang itu harus nanti akan berkoordinasi juga ya Pak dengan jam lalu lintas dan jam mungkin keluarnya aktivitas sekolah yang supaya dengan masyarakat tidak kelihatan ada yang lain melakukan kegiatan tidak bertabrakan, kira-kira seperti itu ya Pak. Mungkin ya nanti ke depannya itu mungkin ya kita juga akan juga bisa juga kita berkoordinasi Pak ya sementara dengan lingkungan di dalam jam-jam sekolah saat mereka sudah selesai beraktivitas proses belajar. Kira-kira itu ya. Ya, terima kasih Pak Agus jawabannya. Pak Edi, gimana tanggapan atas jawaban Pak Agus tadi? Apa ada tanggapan dari Pak Edi? Ya, ini sebenarnya masalah koordinasi ya. Mungkin pihak-pihak Pemda dengan pihak pengelola pendidikan itu harus ada koordinasi atau ada pembatasan dalam penjemputan murid atau bagaimana jika jadi minimal mengurangi kemacetan lalu lintas gitu Pak. Ya, intinya harus ada koordinasi dengan wilayah setempat gitu Pak ya. Ya, betul Pak. Oke. Untuk yang lain yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya, izin. Ya, silakan dengan Pak Rahmat Pak ya. Ya, betul Pak. Silakan Pak ini pertanyaannya. Yang pertama, saya sebagai asesor Pak, ya, dan pertama menyarankan kepada panitia untuk mencatat setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang pada acara yang kita selenggarakan ini sebagai bank data kita untuk kepentingan kita Pak di dalam nanti menguji calon daripada asesi calon pemegang SPK. Yang kemudian mohon izin juga saya sarankan pertanyaan-pertanyaan itu juga lebih terstruktur dalam arti mungkin diawali dengan bagaimana caranya memprediksi atau mengestimasi SMK 3 di dalam pelaksanaan gedung pendidikan. Lalu kemudian bagaimana caranya menentukan desain atau gambar bangunan pendidikan, apa saja data-data dasar yang klik ini dong. Ini. Iya. Jadi saya bertanya itu sekaligus ingin juga sharing terkait kebutuhan daripada organisasi penyelenggara ini Pak. Terima kasih. Dua Pak, bagaimana caranya mengestimasi terkait dengan SMK 3 karena memang itu adalah
kewajiban yang harus kita penuhi sebagai kontraktor, dan bagaimana caranya mendesain satu gedung, data-data apa saja yang dibutuhkan di dalam mendesain satu gedung pendidikan. Lalu kemudian yang ketiga, koefisien dasar bangunan atau KDB terkait dengan set plan atau tata ruang yang ada di gedung itu terbagi menjadi coupling efektif dan coupling tadi Anpras tadi, berapa persen untuk gedungnya, berapa persen untuk sarana dan prasarananya. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat menanyakan tentang pertama tentang estimasi dari SMK 3 gitu Pak ya. Kemudian ditambah dengan desain dan tata ruang bangunan gitu Pak ya. Betul. Silakan Pak Agus dijawab. Ya, makasih Pak Rahmat tadi memberikan masukan kepada kita dalam juga persiapan menjadi seorang asesor dan memang menjadi bahan bank data dan pertanyaan persiapan. Makasih Pak Ahmad masukannya juga dan apa yang ditanyakan. Memang dalam sebelum kita melakukan kegiatan apapun di dalam sifatnya apapun instruksi, dan memang sekarang memang diwajibkan melakukan baik itu secara datanya kita memiliki persyaratan yang namanya sekarang adalah SMK 3 sistem manajemen mutu yang kerja ya Pak ya, itu memang sudah diwajibkan di dalam sebuah pekerjaan konstruksi dan harus dilaksanakan. Nah itu wajib, bukan kegiatan pelaksanaan di dalam pelaksanaan di lapangan dalam mengerjakan satu proyek. Itu Pak ya. Nah, kemudian menyiapkan data-data di sebelum kita, memang gedung ini sangat sulit ya Pak ya. Memang data-datanya memang sebelum kita membangun kita siapkan dulu. Ya, karena memang kita lihat dulu survei dari lokasi, kemudian data-data lingkungannya, data-data untuk pelaksanaan yang secara umumnya ya birokrasi koordinasinya dengan pihak-pihak terkait baik kita maupun dengan masyarakat. Nah lalu juga data-datanya seperti kita melakukan sortir tanah, kemudian ya gambar visi ya. Nah, kemudian sampai kita memperhitungkan beban-beban yang akan kita bangun dalam satu pembangunan, contohnya dalam satu gedung pendidikan yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Dan itu siapkan data-datanya, mungkin kita meminta kepada konsultan perencana yang untuk bisa menyiapkan data-data sebelum pelaksanaannya. Kira-kira begitu, Rahmat. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Gimana Pak Rahmat? Ada tanggapan atas jawaban dari Pak Agus? Oke. Mohon suaranya dihidupkan Pak Rahmat. Ya Pak, sudah cukup jelas Pak, dan sekali lagi pertanyaan dan jawaban itu difailkan Pak untuk bekal organisasi ke depan gitu Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan yang mungkin juga perlu gitu ya Pak ya. Bagaimana menentukan kualitas material dan spesifikasinya yang digunakan pada struktur bangunan gedung pendidikan Pak. Satu lagi Pak, izin biar nanti menjadi catatan juga. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ini ada tambahan lagi pertanyaan dari Pak Rahmat Bagus tentang material bahan dari untuk bangunan ini. Silakan dijawab. Ya Pak, baik Pak, pertanyaan sangat baik sekali. Memang ini menyangkut kepada material yang hubungannya dengan spek teknisnya ya, dan bagaimana cara kita meneliti dan sah dan di-approve
material yang kita gunakan di dalam pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan. Salah satunya untuk kita boleh mengecek contoh seperti besi, kita harus bisa membawanya kepada lab tersebut untuk menguji kekuatan besi itu ya karena uji tariknya kalau terhadap mungkin yang paling utama juga beton, yaitu terhadap kuat betonnya yang adalah mutu beton. Dan mungkin yang mungkin bisa mengikuti juga salah satu pengecekannya kepada lab lah, salah satunya untuk menguji material-material yang sesuai dengan spek yang akan dibangun dalam proyek tersebut. Kira-kira begitu, Ahmad. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari yang lain ada lagi pertanyaannya? Silakan Pak. Dari Jateng. Dengan Bapak siapa? Jawa Tengah, Pak Ibing. Dengan Bapak siapa Pak? Silakan. Pak Ibing. Pak Ibing. Oke, Pak Ibing silakan. Apa pertanyaan Pak Ibing? Ya, Assalamualaikum Pak Agus. Selamat siang. Selamat lemes-lemes ngantuk. Jam rawan orang puasa. Iya Pak Agus, hanya sharing aja ya. Iya, kalau masalah teknis sebenarnya ya semua gedung ya sama ya, pendidikan, kantor, pasar, market itu sama lah ya. Pada intinya bahan juga sama lah ya. Yang itu pekerjaan gedung ya. Jadi intinya secara teknis sama saja. Namun memang di pendidikan itu untuk pekerjaan itu yang agak ribet itu biasanya di awal-awal pekerjaan, karena ya samalah seperti pekerjaan di pasar atau di market itu kan biasanya harus ada relokasi, memindahkan barang, termasuk di gedung pendidikan juga sama ya Pak, memindahkan barang, orang, murid, guru dan sebagainya, yang lokasi yang akan dibangun, aksesori yang akan dibangun nantinya. Berkenaan dengan sarana dan prasarana pemindahan barang dan sebagainya, itu menjadi sebuah pengalaman memang. Itu tidak semudah memindahkan karena itu mengandung barang milik dari sekolah tersebut, jadi harus ada sebuah kehati-hatian. Yang pertama juga harus ada melibatkan dari pihak sekolah, karena jika terjadi kerusakan terutama di mebelnya, meja, kursi, lemari dan sebagainya. Ini saya bicara tentang sisi lain ya Pak Agus, mohon maaf. Iya. Jadi dari awal mulai pekerjaan itu memang apalagi yang menggunakan alat-alat elektronik, ada TV, ada apa. Karena pernah kejadian ketika pemindahan tidak koordinasi, minimal tidak ada saksi dari pihak sekolah. Ketika terjadi kerusakan, kita yang suruh nanggung Pak ketika pekerjaan selesai. Termasuk slide proyektor, pemasangan waktu di atas dibongkar, ternyata terjadi kerusakan di beberapa titik, jadi kita harus mengganti karena tidak ada saksi. Makanya sebagai sebuah masukan aja bahwa untuk mulai pekerjaan itu harus benar diinventarisasi barang-barang yang akan nanti kita pindahkan. Kalaupun misalkan memungkinkan dipasrahkan aja ke pihak sekolah, nanti hitung-hitungannya gimana. Kalaupun pihak sekolah mungkin tidak bisa, dari pihak kita namun harus hati-hati dan ada yang menyaksikan minimal dari penjaga sekolah yang dipercayakan dari pihak sekolah. Enggak usah ya rapinya, bulat-bulat itu kurang lebihnya Pak Agus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibing atas pertanyaannya. Jadi kurang lebih Pak Ibing menanyakan tentang relokasi barang atas sarana dan prasarana gitu Pak ya. Iya, silakan Pak Agus dijawab Pak Agus. Oh iya Pak, terima kasih Pak Ibing. Ini memang hal kecil tapi kadang-kadang tidak terpikirkan dan menjadi masalah besar ya Pak. Memang fasilitas peralatan yang maupun elektronik, yang non elektronik, bahkan barang-barang yang akan dimasukkan dan yang akan disusun ya dalam pembangunan gedung pendidikan ini memang terlebih dahulu sudah terinventaris lah ukurannya, peletakannya,
di dalam saat sebelum membangun gedung pendidikan yang kata-kata sekolah contohnya, sehingga saat kita menyusun peralatan itu maka tekan inventaris atau fasilitas tersebut bisa lebih mudah dan penataannya sudah tertata sesuai mungkin dengan nanti desain yang sudah di apa sudah di approve ya dalam di gedung pendidikan. Saya rasa itu masukan dan juga pertanyaan disampaikan oleh dari Pak Iding sangat baik sekali. Hal kecil ini memang terus perlu kita perhatikan. Memang tadi seperti ada elektronik dan nanti untuk suatu saat untuk memindahkan lebih mudah dan tidak terjadi kerusakan. Memang itu harus diatur di awal. Makasih Pak. Nah, kira-kira itu Pak masukan dari saya. Iya, Pak, matur nuwun. Iya, soalnya kadang guru itu sukanya rewel-rewel, Pak. Nggih, gitu matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iding. Untuk yang selanjutnya, silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Saya Pak Arif, Pak Moderator. Arif. Pak Arif. Ya, silakan Pak Arif. Selamat siang menjelang sore Pak Moderator. Pak Agus, selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui atraksi ya di forum FGD ini gitu. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus yang mengenai tentang bangunan gedung pendidikan ya. Nah, semua memang secara struktur sudah diatur di peraturan presiden atau di peraturan menteri sudah tertata dan terbaik sudah apa yang disampaikan. Saya tidak berbicara masalah strukturnya seperti biasa gitu ya. Pada intinya apa yang saya disampaikan sudah oke. Begini Pak Agus, karena ini menyangkut pendidikan, ini mungkin ruang kelas antara ruang pendidikan SD, SMP sama SMA itu luasannya akan berbeda-beda. Yang kita tadi sudah disampaikan atau belum, ini hanya sebagai ruangan SD sekolah dasar, sekolah pertama maupun SMA itu akan berbeda-beda ruangannya. Kemudian yang berikutnya ini sebagai masukan aja pada masa mungkin pada yang disampaikan oleh Pak Agus, mohon maaf Pak Agus, bangunan-bangunan sekolah yang disampaikan itu mungkin masih dalam konvensional gitu yang ada pada saat sekarang ini gitu. Karena ini adalah pertumbuhan semakin kesini semakin panjang dan ini menyangkut masa-masa milenial, apalagi yang berhubungan dengan Sustainable Development Goal, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pencahayaan, udara dan lain-lain sebagainya. Itu perlu catatan gitu ya. Nah ini sangat perlu barangkali karena ini adalah menyangkut FGD ini, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang berkecimpung dalam bidang konstruksi, alangkah baiknya kita memberikan saran tertentu pada forum ini. Kemudian yang diperhatikan juga Pak Agus dan ini perlu kita barangkali merencanakan suatu parkir gitu, lapangan olahraga buat sekolahan. Ini selama ini yang kita lihat itu tidak ada ya buat parkir. Parkir pun bisa diprediksi apa luasan parkir, kan bisa dihitung juga banyaknya kendaraan yang masuk, guru atau apa gitu, termasuk murid yang jemput sekolah, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak yang ini tentang kemacetan itu bisa aja memungkinkan untuk mengatasi kemacetan, bisa aja dari hal-hal tersebut itu bisa mengurangi kemacetan. Nah gitu. Kemudian yang berikutnya barangkali Pak Agus yang tidak harus di ruang kelas aja. Kadang-kadang yang pada masa sekarang ini itu ruang kelas itu tidak harus pendidik aja, bisa aja ruangan itu bisa dijadikan untuk
bisa dibagi-bagi pada saat perencanaan arsitek, bisa menjadi sebagai misalnya ruang ruang musik, ruang praktikum atau ruang apa, itu barangkali itu akan sangat-sangat berbeda, sehingga semua ini kebutuhan bisa secara global dipenuhi dalam perencanaan itu. Barangkali itu aja Pak Moderator, terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Agus, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Arif. Jadi kurang lebih pertanyaannya tentang ruangan kelas gitu Pak ya. Mengenai pencahayaan, juga tadi lapangan parkir, berikut sarana prasarananya gitu Pak. Silakan Pak Agus dijawab. Ya, makasih Pak Arif. Ya, hanya masukan Pak ya, tapi sedikit nanti akan saya jelaskan. Terima kasih. Memang berbicara dari segi pendidikan, yaitu sekolah memang harus mengenai masuknya pencahayaan. Memang sebenarnya pencahayaan ini sekarang itu sudah di Peraturan Menteri 2023 itu sudah memang diatur Pak. Memang sekarang pencahayaan itu harus masuk, karena itu wajib, karena anak sekolah. Ya, jadi bukan itu ya, ada beberapa pekerjaan mungkin nanti bisa dilihat dari Peraturan Menteri, nanti bisa dilihat itu ada. Kemudian memang yang jadi dengan Bapak ini tadi sangat berkesinambungan mengenai parkir ya. Memang itu jadi satu yang harus direkomendasikan. Kira-kira harus untuk menghindari kemacetan dan juga agar lancarnya saat aktivitas sekolah itu selesai, memang harus dengan pihak setempat ya Pak, nanti bahkan dengan Pemda atau lingkungan setempat untuk pengaturan saat selesainya aktivitas proses belajar. Dan lapangan yang tadi yang dikembalikan lagi semua kembali kepada desain ya. Desain itu harus semuanya terukur dengan jumlah siswa yang atau sekolah yang siswanya berapa, dan memang bisa dihitung luas parkir dan lapangan yang akan digunakan dalam satu kegiatan olahraga atau hal-hal tertentu. Kemudian ruang kelas yang mungkin juga berbeda dengan ruang praktikum. Jadi kembali kepada semua Pak menjadi desain yang harus diperhitungkan sesuai dengan kapasitas murid. Ya, itu nanti memang kembali nggak sesuai dengan kuotanya dan jumlah siswa yang pada hadir yang saat proses belajar itu, sehingga di dalam selesainya proses belajar mereka tidak terganggu dengan kondisi-kondisi macetnya dan di jalan. Dan semua akan kembali dengan desain yang akan dibentuk sesuai dengan jumlah siswanya supaya tertata dengan baik. Kira-kira juga itu Pak, masukan juga dari saya Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin ada tanggapan dari Pak Arif, silakan Pak kalau ada tanggapan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ya, memang sudah cukup jelas. Hanya tadi apa yang saya sampaikan itu hanya sebagai catatan yang perlu direkomendasikan kalau kita dalam merencanakan suatu bangunan gedung pendidikan. Itu hanya masukan-masukan. Hanya masukan-masukan itu sebagai catatan aja, itu yang perlu diperhatikan, karena biar gimana juga yang namanya pendidikan itu anak-anak itu mencari ilmu, jadi suasananya pun tidak harus ruangan yang gitu lagi, jadi ada bervariasi. Itu aja barangkali. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Arif. Mungkin ada yang lain, atau kalau tidak ada yang lain kita sudahi pertemuan kita kali ini. Ada sedikit Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Parna Pak dari Medan. Iya, silakan Pak Parna. Apa yang mau ditanyakan Pak? Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyampaikan paparannya tentang bangunan pendidikan. Tadi sudah panjang lebar diceritakan mulai dari desain, fondasi,
konstruksi bangunannya, dan spesifikasi teknisnya. Lalu tadi sedikit Pak Nursiwan menyinggung tentang rangka baja ringan yang sering kejadian rubuh oleh karena beban angin, kena angin puting beliung, rangka baja ringannya peot, dan itu banyak terjadi di sekolah-sekolah. Bahkan di rumah-rumah tinggal pun ada. Salah satu kejadian yang utama 20 tahun lalu itu kantor PU Surabaya itu ambruk baja ringannya. Itu ada di dalam media, boleh dicek. Nah, kenapa demikian? Ini kembali kepada masalah desain. Jadi kita menyarankan kepada pihak boher pemilik supaya benar-benarlah memilih mendesain rangka baja ringan itu sesuai dengan spesifikasi teknis yang benar, yang kokoh. Karena sekolah tadi adalah tempat murid belajar. Jangan muncul ketidaknyamanan, ada kerobohan ketika murid belajar, bangunannya roboh. Nah, sedikit menyinggung tentang rangka baja ringan, tolong desainnya ini diperkuat dengan memikirkan kekuatan mutu bahan C-channel-nya. Pak Agus, rangka baja ringan itu biasanya kan memakai C-channel itu. Nah, di dalam ilmu teknik, kekuatan bahan itu kita masih mengingat 1/12 BH pangkat 3. Ketebalan daripada C-channel-nya itu sangat menentukan untuk menahan beban angin yang tadi Bapak sudah jelaskan. Oleh karena itu, mari kita sarankan kepada pemilik supaya konsultan perencana ini benar-benar dijaga khusus tentang rangka baja ringannya ini. Nah, kalau untuk tingkat provinsi, tingkat pusat, saya masih yakin. Tapi untuk tingkat kabupaten kota, saya nggak yakin. Karena kabupaten kota itu sering dipaksakan oleh sebesar dana yang tersedia. Dana yang tersedia sekian, maka apapun bentuk rangka baja ringannya, dipada-padainlah dana itu untuk memenuhi rangka baja ringan. Ketebalannya nggak jelas. Saya kebetulan pemain kabupaten kota, jadi saya tahu, Pak. Saya pemain dinas pendidikan sudah lama, jadi saya ngerti pola desainnya daripada konstruksi oleh konsultan dan pelaksanaan oleh kontraktor. Jadi ini tolong Pak disampaikan kepada apalah boleh kalau dibilang kepada Departemen PUPR, bagian SNI untuk desainnya rangka baja ringan ini supaya diperkokoh sehingga sanggup menahan beban angin puting beliung sekalipun. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan masukan kepada Pak Agus dan menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Nursiwan tadi. Saya kira ini aja bisa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin dari Pak Agus mau menambahkan sedikit sebelum saya tutup sesi tanya jawab ini. Ya, saya sampaikan hanya tadi masukan dari Pak Parna ya, kembali nanti sesuai dengan pertemuannya dengan Pak Nifan tadi, memang beban angin ini sangat erat dengan satu konstruksi baja ringan. Memang nanti akan kembali kepada tadi yang disampaikan Pak Nuswan adalah melihat dulu kondisi dan lokasinya ya. Ya, itu diizinkan atau tidak, satu dalam rangka baja ini, kedua memang desain itu harus diperhitungkan
ya kepada dan mungkin nanti biasanya ada konsultan perencana baru ada konsultan pengawas. Kira-kira itu mungkin ya masukannya sudah baik dan menjadi buat kami untuk masukan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, Bapak Raf, ya terima kasih Pak Agus. Untuk sesi tanya jawab kali ini saya sudahi sampai saat ini. Terima kasih kepada bapak-bapak yang tadi telah bertanya. Ada Pak Nursiwan, Pak Edi, Pak Rahmat, Pak Ibing, Pak Arif, juga Pak Karna yang terakhir tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menambah khasanah ilmu kita, untuk menambah ilmu kita tentang bangunan gedung pendidikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari MC. Silakan kepada Saudari MC untuk dilanjutkan berikutnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rifan sebagai moderator dan terima kasih juga kepada narasumber kita Bapak Agus Irwanto. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reja Sa'dian. Waktu dan ruang kami persilahkan. Yang ini dapatnya salah. Gue tadi salah. Tunggu. Sebentar ya. Dengar ada suaranya, gambarnya nggak belum keluar. Nah, ini baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Ya, saya lihat tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus diberikan oleh Pak Arif, Pak Nursiwan. Mudah-mudahan pertanyaan ini menambah ilmu bagi kita untuk disesuaikan pada pekerjaan kita nanti. Jadi saya minta maaf apabila tadi ada kredit tadi dan ada salah-salah kata. Saya atas nama Dewan Pimpinan Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, maka acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara PKB ini. Terima kasih kepada narasumber kita Bapak Agus Irwanto. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk mohon isi absennya.